Halo, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang tertulis di majalah Rolling Stone Indonesia yang bercerita tentang perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak membangun perusahaannya. Tapi sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin mengutip satu kata yang begitu memorable atau begitu saya ingat. Kata-katanya seperti ini. Hidup secepat kilat, katanya. Kita punya momen yang sangat singkat di sini lalu pergi lagi. Inilah kata yang saya ingat atau yang saya kutip dari majalah ini. Entah mengapa saya begitu suka dengan kata ini. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang bisa menjelaskan ke saya, memberikan interpretasi ataupun gambaran sehingga kata ini lebih jelas. Tapi di sini sebelum teman-teman memberikan jawaban mungkin di kolom komentar nanti, saya di sini ingin mencoba memberikan interpretasi versi saya. Hidup memang secepat kilat. Mungkin manusia punya umur kehidupan di era ini di tahun 2020 ini sekitar 75 tahun atau 70 tahun, tetapi umur manusia ini tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan di alam lain. Anggap saja di alam dewa yang masa hidupnya lebih dari ribuan tahun. Tapi kembali ke cerita tentang Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dua sahabat ini memang dulunya mereka bekerja sama untuk membangun komputer Apple. Menurut cerita seperti ini, saya pernah mendengar ceritanya. Steve Jobs dan Steve Wozniak ada dua rekan yang di awal pembangunan komputer Apple mereka bekerja sama. Steve Jobs sebagai seorang marketer atau dia sebagai orang yang punya ide, dan Wozniak adalah eksekutor. Wozniak ahli di komputer dan Steve Jobs ahli dalam menggabungkan atau memberikan motivasi sehingga orang lain berjalan. Singkat cerita, perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak mengalami kehancuran ketika perusahaan ini mulai besar. Dan Steve Jobs membawa Apple pada generasi yang begitu bagus, walaupun menurut cerita dia juga pernah dikeluarkan dari kantornya sendiri. Tapi oke lah, whatever, itu cerita Apple ya. Tapi di sini saya ingin mengambil kisah tentang perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak. Steve Jobs adalah orang yang optimistis dan orang yang sangat percaya diri. Dia tidak seperti Steve Wozniak yang seorang kutu buku dan dia hanya bergerak apa yang dia tahu. Beda dengan Steve Jobs yang dia bisa mencoba segalanya. Dia menonton film, menulis puisi, mengejar wanita, dan bereksperimen dengan kurang tidur, puasa, dan obat-obatan. Steve Jobs juga menurut cerita pernah melakukan perjalanan ke India untuk seperti perjalanan spiritual. Nah, di sini saya menulis ini sebenarnya ini sudah cukup lama ya. Ini mungkin saya tulis tahun 2017 waktu itu. Karena waktu itu saya ingat waktu itu saya mungkin masih berumur sekitar 25, 27 atau 26 tahun. Dan saya menulis di buku ini gambaran umur saya itu sama dengan Steve Jobs. Waktu itu Steve Jobs memulai perusahaannya di umur 19 tahun atau 20 tahun, tapi ketika umur 25 tahun perusahaan Apple ini sudah berjalan, dan saya waktu itu membandingkan saya dengan Steve Jobs. Saya udah berumur 26 tahun tapi saya belum melakukan apa-apa. Nah, disitulah saya begitu suka kata-kata ini. Hidup ini singkat, lalu kita akan pergi lagi setelah ini. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk semesta ini. Jika Steve Jobs pernah membuat kata yang begitu besar, dia ingin meninggalkan jejak di alam semesta ini. Dia tidak peduli dengan kekayaan yang dia miliki. Dia hanya ingin pekerjaannya sebagai sarana spiritual, sarana untuk beribadah. Kalau saya baca tulisannya seperti tujuannya bukan menjadi orang terkaya di makam, tapi bagi saya adalah mencari pencerahan. Nah, mungkin begitulah filosofi bekerja yang benar ya. Jadi kita pekerjaan ini sebagai sarana beribadah atau sarana swadharma kita terhadap kehidupan. Kita melakukan perbuatan baik, kita bergerak, kita bangun dari pagi hari, kita membuka mata dan kita siap melakukan kebaikan-kebaikan yang baru. Hidup ini secepat kilat. Kita punya momen yang sangat singkat di sini lalu pergi lagi. Ya. Dan mari kita berbuat baik, kebaikan, dan kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa untuk
podcast pada malam hari ini. Kita jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih dan salam.